Orang Jawa, orang Mojopahit tidak punya ide untuk bikin meriam. Karena bagi mereka perang itu deg-degan. Gitu loh Pak. Mulai Portugis datang jadi perampok di laut-laut Melaka sampai Laut Jawa, mereka kan bekalnya meriam, peluru jarak jauh. Maka kapal Mojopahit yang semula berfungsi ekonomi dan kapal Mojopahit itu gak lonjong ini, tapi rotok kandel ini. Karena isinya rempah-rempah, beras dan lain sebagainya untuk diekspor. Ini dengan mudah dirampok karena memang tidak siap secara militer di urusan ekonomi kok. Akhirnya karena dirampok terus sama Portugis, akhirnya Mojopahit dan Demak setelah itu bikin kapal sing tipis-tipis. Yang isinya satu barang-barang ekspor, nomor dua prajurit-prajurit. Itu pun mereka tetap bawanya paling pol pedang. Gitu loh teman sekalian. Ternyata kaget, ternyata Portugis tetap menang karena dia dari jauh nggak perlu ketemu. Dor mate. Gitu loh. Bagi orang Jawa itu tidak kesatria, bagi orang Bali itu tidak kesatria, bagi orang Sunda itu tidak kesatria. Ya tapi kalau kita jadi kesatria gini diserbu terus dari jauh kita kalah. Sejak itulah kita tidak lagi membangun etos kesatria. Wis saiki iki pokoke wanine ya bandem. Kan begitu? Wanine bandem, setelah itu tidak ketemu, menghindar. Nah, sejak dunia menjadi modern, ada media massa, ada media sosial, maka manusia makin tidak punya karakter, makin tidak punya kejantanan, makin tidak punya sportivitas. Kira-kira ngono ya. Sekarang saya kembalikan ke pedang. Tadi apa? Cangkul, pedang, keris. Penting mana di dalam nilai, entah apa nilai apa dalam dirimu? Yang paling utama itu keris, apa pedang, apa cangkul? Iya, enggak apa-apa, monggo. Cangkul. Oke. Gini, sekarang lihat contoh-contoh dalam sejarah. Kalau cangkul digeletakkan di pinggir tembok boleh enggak? Enggak masalah ya. Tapi kalau keris dilempar set gini ke kebun boleh enggak? Kenapa kok enggak boleh? Pusaka. Nilainya berbeda antara keris dengan cangkul. Nah, jadi sebenarnya yang terpenting dalam dirimu itu pedang apa keris? Apa yang penting? Sekarang aku tanya, disertasimu itu cangkul, apa pedang, apa keris? Ayo, jelas ya? Jelas ya? Ayo, udah, tinggal satu ini kok. Kalau ini Anda beres, sudah tidak perlu acara terus, tidak apa-apa, pulang udah, beres. Dan sekali lagi, kamu kuliah itu untuk mencari pedang apa mencari cangkul apa untuk mencari keris? Tak kasih tahu ya, belajar sejarah. Semua orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Jadi petani belum tentu bisa perang. Tapi orang yang punya pedang biasanya pasti punya cangkul karena gak kok uang bendino gelut terus agak. Gitu? Jadi semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul juga, tapi orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang, apalagi keris. Nah, tapi kalau orang punya keris, itu pasti dia punya, bahkan punya anak buah yang pedangnya banyak, dan punya masyarakat yang cangkulnya banyak. Nah, sekarang saya tanya, Anda kuliah S2, S3 ini mau cari cangkul, apa cari pedang, apa cari keris? Kalau Anda cari cangkul, gak boleh pedang. Kau nek sing menang Capres A, kau gak melok sing menang UGM. Ya toh? Nanti kalau terus di tengah jalan jatuh, gantian ITB. Kan gitu. Kan presiden tidak harus 5 tahun.
boleh 8 bulan, boleh 13 bulan, boleh 2 tahun, kan boleh, terserah-serah saja, kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda menemukan itu dan mulai malam hari ini jelas, ideologi Anda, akidah Anda, kemauan Anda, maka untuk tidak rajin bikin disertasi dan kuliah S2, S3 itu kan sok goblok nggak goblok. Lo yang jelas dapat keres kok keset. Lo kalau Anda cuma mau cari cangkul bikin disertasi niru-niru aja, bisa untuk ngelamar di perusahaan, tapi kan nggak punya keris, nggak punya martabat, nggak punya harga diri, nggak bisa bangga, ya toh? Kalau skripsi Anda apa? Disertasi Pak ya? Kalau tesis Anda tidak benar-benar punya Anda, kon melaku kira-kira ya apa? Gini, gak iso kon isin nang awakmu dhewe lah ngono. Karena Anda tidak punya keris. Keris adalah sesuatu yang lahirnya tidak dari logam, lahirnya dari kesungguhan batin yang membikinnya dan yang memesannya. Gitu loh Dek. Jadi misalnya Kiai Sangkelat, ada keris Kiai Sangkelat, sorry ya Kanjeng ya, Kiai Kanjeng ya lagi krungu saiki. Kiai Sangkelat itu milik Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya kelima yang bikinin keris Kiai Sangkelat namanya Empu Supo. Empu Supo yang bikin dengan torikot, mutih, segala macam. Karena spiritual tadi kan Mas. Akhirnya punya Kiai Sangkelat itu di Mojopahit, kemudian ditransfer ke Demak sampai ke Mataram. Dan itu keris bukan kerisnya sakti, nggak ada keris sakti. Yang ada adalah keris itu menandai tingkat perjuangan yang bikin, ngerti nggak? Jadi jangan percaya keris sakti, tongkat nggak sakti. Yang sakti perintah Allah. Yang sakti adalah bahwa dia dipilih Allah untuk belah segoro, gitu loh. Lah gitu. Tapi Nabi Musa kalau mau belah lagi besok sorenya ya tidak terbelah. Ngilik ya kan? Nabi Musa kalau disebut sakti bukan pada dia membelah lautan, tapi bahwa dia dipilih Allah untuk pegang tongkat dan disuruh Tuhan membelah laut. Dan laut itu tidak terbelah juga kalau Allah tidak perintah kepada laut, wahai laut terbelahlah, ketika tongkat Musa menyentuhmu. Dan laut taatnya sama Allah, tidak sama Nabi Musa. Makanya setelah kalau terbelah terus besoknya ngiseng, wah wis suwe gak nyikan segoro rek. Iseng-iseng terus sore-sore karo ngerokok. Kok mek ciprik gak belah. Jadi kamu jangan sombong menjadi apapun. Kamu jangan merasa dirimu pernah menang dalam kehidupan. Dan kamu jangan kecil hati hanya karena kamu disebut kalah dalam kehidupan. Menang dan kalah tidak begitu hakikatnya. Udah, kamu jagoan taekwondo wis, sakarepmu wis, kempo sakarepmu wis, ya, apa wis, tinju, MMA, kickboxing, muay thai sakarepmu, jiu-jitsu, Brazil, sakarepmu, terus tanding, turnamen, menang, jebler. Juara, dikai medali, dikai duit. Dah, mari ngono ngombe, terus tanding meneh mesti menang tagak. Belum tentu. Jadi bener takon juara. Nggih pas nika wau kula pas juara, pas nika wau tok. Yo tahu enggak? Pas tadi itu saya juara, setelah itu belum tentu. Jadi kamu itu jangan terlalu percaya kepada apa yang terlihat. Arep wedok ayu, iku pas ayu. Tak kandani, ya. Begitu dia berlaku tidak senonoh, maka hilang ayunya bagi orang-orang yang mengagumi keayuanmu, betul nggak? Kok saya tak dudengkon itu ya apa karepe iki? Itu ya teman sekalian ya. Jadi kita pokoknya jangan keder lah. Kita itu juga jangan kagum boleh, gumun boleh tapi ojo gumunan. Jelas ya? Kaget boleh tapi ojo kagetan. Ngono rek ya? Gitu ya. Ini kalau saya terusin ini sampai ke Republik Indonesia, tapi saya enggak.
Kan di sanalah aku berdiri. Wis aku ngomong Unesa wis. Republik Unesa Raya. Nah ya, oke. Sebelum diteruskan keris, saya minta satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng apa rek? Gundul Pacul ya. Belum ya? Sik nyanyi sik berarti nek arek S2 gak iso gundul pacul. Tak dongakno gundul rambutmu nek wis. Teng ya. Gundul pacul. Gundul pacul gembelengan nyungi wakul gembelengan wakul lipan segane dadi salah wakul lipan segane dadi Dan batu bata dituntut oleh Allah untuk supaya manusia bikin rumah. Karena kapas dituntut untuk jadi benang untuk jadi kain, untuk jadi jilbab. Kan begitu. Lagu juga begitu. Nah aslinya mek gundul pacul. Tapi selama sekian abad gundul pacul itu tidak pernah dibenang, kapas terus. Karena orang paham gundul pacul itu apa? 6 abad. Nah, Kiai Kanjeng diamanati gundul pacul itu adalah manajemen kepemimpinan. Gitu loh. Nanti kalau ada waktu kita jelasin. Jadi kalau kamu mau jadi direktur pasca sarjana, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi wali kota, mau jadi kepala rumah tangga, pokoknya pimpinan apa saja, filosofinya sederhana yaitu gundul pacul. Kalau kamu masih gundul pacul itu lambang dari asik bebas, telanjang boleh, ngenang ini, neonok semula. Nah itu toh, itu Anda kalau masih gundul pacul gembelengan, nggak ada masalah, Anda play around, main-main nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyunggi wakul gembe, kalau masih wakul ngelimpang segane dadi sak latar. Jadi ini uraiannya betul-betul belum pernah ada filosofi dan manajemen politik dasarnya gundul pacul yang cuma 2 kalimat yang diremehkan dan dititipkan kepada kanak-kanak oleh Sunan Kalijogo. Sebenarnya dititipkan semua tuwek-tuwek ketelengsut, tapi mergo dititipno paut, gitu. Dititipkan ke anak-anak maka abadi. Semua lagu anak-anak abadi. Jublak suwang. Ya sih, apal kabeh lho Pak. Karena itu dititipin ke anak kecil. Jadi ibu-ibu kalau mau abadi punya apa-apa titipin ke anak. Jadikan budaya anak, jadikan tradisi anak. Dia akan hidup kapan saja. Gayoe nanti saya jelaskan. Ini namanya manajemen konflik. Daya teko. Ya nanti tetap imam ya. Imam.
Jadi misalnya Pak, kalau Gundul Pacul tadi jelas, kalau kamu itu sudah diamanat ke lautan segala itu kan kamu nyunggi wakul, bukan ngempet wangkul, bukan nyangking wakul. Letaknya kesejahteraan rakyat itu di atas kepalanya presiden, menteri, dan para pimpinan-pimpinan. Jadi saya jaga, karena saya tidak akan minggir kalau mereka lewat. Lah apa aku rakyat aku yang bayar ya, minggir apa? Bapak Presiden masuk ruangan, silakan berdiri. Aku menengah ya aku ngerokok ini.